Tetap untuk mendulang suara mah dah harus turun ke bawah door gitu. to door ya, ketemu Harus dengan door to masyarakat door. langsung ya. Itu ya yang akhirnya jadi minim gagasan ya, nggak ada gagasan, nggak ada ide yang muncul ketika hanya hal-hal gimmick aja menjadi perhatian masyarakat. Menurut saya kayak Deddy Mulyadi lah, jangan kayak Ridwan Kamil itu yang terlalu sombong dengan jumlah followersnya. IG. Lavaters, baru-baru ini telah terjadi peristiwa yang menghebohkan karena sejumlah videotron yang mengusung atau menempel atau menayangkan salah satu pasangan calon yaitu Anies Caimin di Jakarta dan di Bekasi itu diturunkan paksa. Kita belum tahu sampai sekarang penyebabnya apa, tapi yang jelas bahwa videotron yang ditayangkan di Jakarta dan di Bekasi itu adalah hasil swadaya dari K-Popers ya? K-pop. K-pop. Iya, K-pop. K-pop. Iya. Ini nggak pernah nonton Korea, ini data Korea. Army lah ya. Ah, Nah, jadi mereka itu swadaya secara urunan melakukan penayangan videotron di Jakarta dan di Bekasi, tapi sayangnya malah dicopot entah oleh siapa. Tapi yang jelas bahwa dari jumlah hari 7 hari tayangan baru 1 hari langsung diturunkan paksa. Nah, ini ada apa sebenarnya? Atau apa yang terjadi dari fenomena-fenomena tersebut? Menurut Pak Fatur gimana? menurut saya kita harus memperbanyak ngopi dulu Betul. untuk memperkuat Opini. Ya, jadi kita harus perbanyak ngopi dulu. nggak tahu drama atau gimmick yang dia lahirkan sama Anies. Nah, itu dia. Karena sejauh ini juga belum ada keterangan resmi ya dari pemilik videotronnya. Atau memang sudah ada, kita yang belum tahu. Tapi kalau sudah ada pasti juga bakalan rame, viral. Karena kan waktu penghentian videotronnya aja rame itu viral di beberapa medsos ya. Terutama di TikTok lah gitu. Kalau saya sih mau melihatnya dari berbagai sisi ya. Pertama dari sisi personal branding. Yang kedua dari fungsi baliho yang banyak menyatakan kan pertama dari berbagai lembaga survei menyatakan bahwa baliho itu tidak memiliki efektivitas yang baik untuk menjadi suara. Media Ya kan? luar ruang itu tidak efektif. Tidak efektif menurut suara. survei untuk mendulang suara. Karena dia hanya sebagai sebuah exposure aja. Tetap untuk mendulang suara mah dah harus turun ke bawah Door to gitu. door ya, ketemu Harus dengan door to masyarakat door. langsung ya. Harus nepuk bahu, harus salaman, harus merangkul gitu kan, harus bermesraan. Itu yang bisa Terus kemudian yang kedua, kalaupun ada muncul gerakan-gerakan seperti yang dimunculkan sama Anies, kalau tidak bisa saya melihatnya justru hanya untuk pengen memperluas framing aja. Naik, turun, di framing seolah-olah terjadi penzoliman. Iya. Bisa jadi sih kayak gitu. Iya, gue udah mirip banget kan kayak bukan pendukung Anies. Masalahnya yang komen gitu nih, yang pakai peci katanya kayak bukan pendukung Anies. Padahal kan kita kan ngerekam dari berbagai sudut ya, Iya, baik betul. mau Anies, mau Prabowo ataupun Ganjar gitu. Terus kemudian yang ketiga, itulah kehebatan timnya Anies yang mampu melahirkan opini-opini baru gitu, atau framing-framing baru atau gimmick-gimmick baru akhirnya. Itu kan hanya sebagai gimmick saja. Sehingga ya fungsinya juga kalau ceritanya Anies pasang baliho dengan gaya K-pop di Jakarta gitu kan, dan hasil patungan dari mereka gitu, para fans-fansnya K-pop gitu. Nah, sementara di sisi yang lain kalau kita cermati, ngapain juga kan budaya-budaya K-pop gitu. Diserang ya, bro. Serang. Tapi inget gak dulu? Atau itu hanya untuk memperkuat para K-pop juga agar tetap. Iya. Tapi dulu kan sempat juga Jangan diteruskan omongannya. ada yang ibu-ibu itu yang dari daerah mana saya lupa itu ya, pernah ngadu ke Anies bahwa dia
diminta atau diperintah sama kiainya untuk membantu Anies. Jadi ada ibu-ibu pengusaha adu ke Anies, kenapa setelah saya memberikan bantuan berupa misalnya mobil untuk operasional dan sebagainya, malah saya dikejar-kejar, malah saya ditekan oleh oknum-oknum tertentu gitu. Bukan ibu-ibu lagi, itu pengusaha dari Jawa Barat. Ya, pengusaha. Nah, yang ngasih bantuan mobil itu iya, kan. nah ini 100 apakah mobil. ada korelasinya atau masih ada benang merahnya dari peristiwa-peristiwa itu? Tahu nih. Bisa jadi Ayo. sih sebenarnya, karena soal Videotron ini kan bukan cuma Anies. Yang jadi bahan gunjingan di medsos itu kan ada 2 Videotron. Prabowo ada Videotronnya, terus Anies ada Anies juga Videotronnya, sama gitu. Dua-duanya ada gitu kan. Tapi yang kemudian diturunkan hanya Anies. Jadi kan orang berpikir, kenapa Videotronnya Anies diturunkan oleh, ya kita nggak tahu siapa yang turunkannya, bisa tadi itu gimmick, bisa juga ya lawan politiknya Anies begitu kan. Sementara balihonya Prabowo tetap ada. Nah, penurunan Videotron Anies ini sebenarnya ada efek positifnya juga buat Anies, karena dengan diturunkannya itu muncul opini, muncul prasangka di netizen itu bahwa ya yang melakukan itu adalah eh, lawan politiknya Politik, kan ya. begitu. Akhirnya tuh kan perbincangan tentang Anies yang diturunkan Videotronnya langsung melonjak ya, naik. ya. Meskipun hari ini udah turun lagi. Nah, pada sisi yang lain Prabowo karena tidak ada peristiwa Penurunan. mengagetkan di situ, ya Landai. landai. Ya. Jadi kalau dibandingkan antara Videotronnya Anies dengan Prabowo itu kenanya mana gitu, nyangkut mana ke pemilih gitu, ya pasti Anies, karena lebih banyak yang memperbincangkan Anies. Sementara Prabowo karena landai, ya tidak ada yang memperbincangkan itu. Jadi penurunan Videotron itu cukup bagus buat kampanye. Iya. Karena memang gini ya, masyarakat di Indonesia itu lebih cenderung kasihan ya ketika ada salah satu calon atau pasangan calon dijolimi, terus merasa ini kok semena-mena penguasa dan sebagainya, sehingga dia merasa empati dan memberikan dukungan gitu ya. Padahal bisa jadi itu gimmick. Nah, itu maksud gua gitu. Bisa aja playing victim kan. Betul. Kalau kalian menyadari nggak, kalau keliling Istana Bogor tidak ada juga baliho atau spanduknya Ganjar Pranowo dulu. Iya. Coba. Iya. Istana Bogor dan semua lintasan yang dilintasi di Istana Bogor oleh presiden gitu. Yang dilintasi sama Pak Jokowi. Saya nyebutnya tidak mau jabatan. Yang dilintasi sama Pak Jokowi itu kan tidak ada. Kalau di sekeliling istana memang nggak boleh, itu kan istana ya. Tapi maksudnya di seberangnya nggak ada. Ya, di luar di seberangnya, gitu ya. Iya di seberangnya. Sebelum masuk lingkungan istana. Masuk Bogor kan berarti lewat Berenang Siang. Ya. Itu kan banyak banget baliho. Ada caleg, ada Prabowo lebih banyak. Terus kemudian masuk kan ke jalan Otista. Ya kan? Di situ juga ada caleg banyak, Prabowo juga ada. Ya. Tapi kenapa Ganjar nggak ada? Ini sama halnya dengan waktu penurunan yang di Bali bukan sih? Kan ada upaya-upaya itu juga ya. Ya walaupun itu sebenarnya belum ada ungkapan yang dilakukan, yang diberikan secara resmi oleh pemerintah daerah terkait alasannya gitu. Nah, yang lebih bisa jadi ada kaitannya dengan itu, yang lebih parah ketika dugaan intimidasi itu berlanjut, maka opini masyarakat itu seolah-olah sudah menjadi sebuah kebenaran, karena kan dari awal Anies itu kesannya dicekal gitu, mulai dari partai pengusung, seolah-olah dia itu nggak bakal dapat perahu, kemudian ya tadi itu yang pengusaha di Jawa Barat yang kemudian di dalam tanda petik diintimidasi, pajaknya diulik-ulik, ditelusuri, kemudian muncul lagi soal Videotron ini. Nah, kalau ini berlanjut maka ini akan menjadi buruk, ya? Iya, justru merugikan
merugikan lawan politiknya Anies, karena orang akan beranggapan bahwa yang melakukan ini adalah lawan politiknya. Nah, ini juga harus bisa diantisipasi oleh lawan politik Anies, jangan sampai menjadi korban dari praktik-praktik seperti ini. Padahal kita belum tahu apakah ini dilakukan oleh lawan politiknya atau bisa jadi itu tadi playing victim. Iya. Jadi gue kemarin tuh udah lama ya ketemu dengan salah satu tim suksesnya Anies. Dia sempat bilang, Akang tuh termasuk yang bahaya juga kalau sering ketemu dengan tim-timnya Anies gitu. Karena kan ya kita di media ya, nanti media akan dicap sebagai pendukung Anies dan akan diulik-ulik salah kesalahan. Sampai segitunya ya, dianya aja, tim suksesnya aja sudah merasa baper gitu. Ya Masa memang sih ketakutan. di grup kita juga kan, di apa namanya, grup media online di salah satu organisasi lah ya, itu sempat kita perbincangkan juga masalah itu. Dulu misalnya ketika membuat berita soal Anies yang tone-nya positif, itu langsung dihajar gitu, diserang gitu, sehingga muncul ya pendapat-pendapat kayak tadi itu. Tapi kalau misalkan yang dua ini, Prabowo misalkan atau Ganjar misalkan, ya aman-aman saja. Itu sempat muncul seperti itu, tapi belakangan ini sepertinya sih udah Netral lagi. Iya. Dan Lagi. Netral dari serangan. Ya sebenarnya sih apa gitu, Bu, ngapain gitu media mau diserang-serang begitu. Mereka kan punya kepentingan juga. Semua paslon punya kepentingan terhadap media. Ya ngapain media dimusuhin kalau benar ya. Dan memang harusnya kita juga memberikan ruang seluas-luasnya buat mereka sebenarnya ya. Seharusnya memang itu kewajibannya kita gitu. Bukan karena kita mendukung salah satu pasangan calon aja. Gitu. Secara pribadi bolehlah kita memihak gitu kan, tapi secara kelembagaan media ya enggak boleh. Ya, terikat karena pada etik ya. Betul. Nah, balik lagi kalau yang soal penurunan atau pemberhentian Videotron Anies di Jakarta. Sebenarnya model-model kayak gini baru ya di tahun ini ya, di momen politik ini. Tahun-tahun sebelumnya, periode sebelumnya pernah terjadi nggak sih? Seingat-ingat? Ya kalau secara faktanya mah terjadi. Jadi cuma tidak viral aja kan? Malam ini pasang, besok udah hilang. Pasang lagi. Itu mah hal yang biasa sebenarnya. Biasa itu mah sebetulnya mah. Jadi bukan hal yang. Kenapa heboh maksudnya gitu? Ya itulah hebatnya. Hebatnya Anies. Ini pendukungnya Anies ya balik. Pendukungnya Anies yang ngomong. Itulah hebatnya. Bukan pendukung Anies, dia ngelawan Anies maksudnya. Gitu. Ya. Hanya itu yang bisa dilakukan ketika misalkan kalah kreatif gitu kan, di kontennya kalah kreatif. Pasti ada upaya-upaya gue harus melakukan apa. Kan itu memang ya disitulah serunya pertempuran ide, gagasan gitu. Iya sih. Jadi akhirnya yang masuk ya kayaknya penjoliman nih, drama-drama penjoliman ya, memang paling disukai gitu. Itu ya yang akhirnya jadi minim gagasan ya. Nggak ada gagasan, nggak ada ide yang muncul ketika hanya hal-hal gimmick aja menjadi perhatian masyarakat. Sayang. Seharusnya yang menjadi perdebatan itu, ini gagasannya bagus, ini kurang bagus, dikritik soal gagasannya, pesannya gitu ya. Ini soal penurunannya dan soal yang lainnya gitu kan kurang aja gitu. Rasanya kalau mau dikritik harusnya memang ada aturan baru, nantilah KPU ya. Iya. Aturan barunya adalah jangan ada dilarang memasang baliho. Iya, biar semuanya nggak dipasang. Iya, biar semuanya nggak dipasang, biar nggak ngotorin. Iya, udah jelas itu ngotorin kan, kemarin juga rame kan yang di mana tuh sampai ada yang dibuang kalau diulik ya, masang Videotron kan lumayan mahal ya. Tahu nggak bos? 45 juta minimal per bulan. Tergantung berapa itu kali. Itu durasi 10 detik ya. 15 ya, ada 10, 15, 30, tapi kan rata-rata efektivitasnya di 15 sampai di 10 sampai 15. Lebih pendek ya lebih bagus pesannya. Biar bisa cepat nyampe 5 detik lah katakan misalkan. Durasi 5 detik. Kayak di YouTube kita. Yang iklan yang tidak dilewati 5 detik gitu kan. Dalam pikiran itu. Ya, tapi dengan durasi pendek itu apakah mampu untuk mempengaruhi pemilih? Kalau yang tadi saya sampaikan bahwa dari berbagai survei menyatakan bahwa baliho
atau billboard atau media luar ruang itu tidak banyak mempengaruhi terhadap elektabilitas. Sama sebetulnya mah kepada media. Media itu tidak bisa menciptakan suara, tidak melahirkan suara bagi para bagi para pemilih. Hanya memunculkan persepsi. Hanya bisa merusak. Kalau merusak bisa, tapi kalau menghasilkan suara nggak bisa. Nah itu kan juga upaya seperti itu. Akhirnya ya sudahlah menciptakan apa namanya itu, apa ya bahasa kita mungkin ngetrol baru gitu dari Anies. Tapi ya sejatinya juga atau akhirnya saya juga melihat bahwa ya sudahlah yang nama juga pesta demokrasi sebetulnya 5 tahun sekali. Ya kalau mau rame-rame, maksudnya kalau mau baliho semua itu kan hanya soal kekuatan saja. Kekuatan gitu. finansial ya. Kekuatan finansial jatuhnya, lebih pada operasionalnya kuat nggak gitu kan? Dia udah pada tahu belum bahwa yang paling tinggi itu dana kampanyenya PSI ya? Sampai 30 miliar yang dilaporkan. Sementara partai-partai lain kayak PAN itu hanya 26 miliar sekian, PDIP hanya sekian, yang Gerindra tadinya hanya 20 sekian. Yang tadinya salah nginput. Salah input yang awalnya hanya kecil 190.000. Kampanyenya hanya 190.000. Iya. Salah nginput. Nah, kan uang-uang itu kita nggak tahu ya. Apakah termasuk yang beredar di media luar ruang itu, spanduk, baliho dan sebagainya, atau yang berubah menjadi sembako? Soal dana sponsor itu kita tuh kayaknya belum punya regulasi yang ketat gitu. Iya. Bukan yang jelas ya, yang hanya ketat. Melaporkan sih ya. Hanya melaporkan, normatif gitu sifatnya juga. Iya, tidak ada pengawasan di sana. Iya. Sementara di sisi lain ragu-ragu gitu. Di sisi lain tuh ragu-ragu membuka donasi misalnya. Nah, seperti yang dilakukan sama Key People itu, yang di Jakarta Bekasi itu kan dari donasi urunan K-pop. Nah itu tidak ada pemantauannya ya berarti. Iya. Nanti dilawan lagi ntar K-pop sama budayawan Sunda, budayawan Jawa, ntar gimana? Ya sebenarnya sih kalau soal spanduk, videotron itu ya benar, itu tidak akan meningkatkan elektabilitas, tetapi paling tidak itu bisa mengangkat popularitas. Jadi orang yang belum kenal siapa itu, dengan adanya media luar ruang seperti itu ya bisa tahu, oh ternyata dia ini calon presiden misalkan. Nah sebenarnya itu lebih bagus kalau komplit dari spanduk dulu, videotron, orang sudah kenal, oh ternyata ini orangnya gitu. Nah untuk lebih mengetahui siapa itu, maka calon-calon ini harus memanfaatkan media massa, media cetak, media online. Ketika orang lihat di baliho, oh orangnya ini, dia akan masuk ke platform lain mencari siapa sih ini. Nah di media massa akan muncul itu, oh sosoknya seperti ini, oh ini. Nah ketika sudah muncul kecintaan, nah timnya yang bekerja ke lapangan itu untuk meningkatkan elektabilitas tadi itu. Jadi dimulai dari popularitas dulu, terstruktur sampai ke kunjungan ke lapangan untuk menaikkan elektabilitas itu. Dan di sisi lain juga saya melihatnya bahwa caleg wajib memasang baliho, capres wajib memasang baliho atau videotron itu tidak lebih dari budaya menurut gua mah. Karena memang Indonesia itu kan lahir dari budaya patung itu. Untuk mengenalkan yang tadi disampaikan, untuk popularitas ya, untuk untuk menarik perhatian orang. Dulu kan budaya patung itu sangat kuat gitu. Membikinlah ikon-ikon, bikin patung atau mungkin digeser lagi menjadi tugu gitu kan, atau sebagai penanda. Padahal coba perhatikan, para incumbent, para pemilik suara besar, caleg, DPRD, DPD provinsi ataupun DPR RI kan jarang kan, nggak kelihatan kan balihonya malah. Ya kalau udah dikenal kan nggak perlu. Nah, ini nggak, cuman memang ada yang terputus karena ada yang cuma pasang baliho, terutama yang baru ya, memang mungkin mereka butuh untuk mengenalkan diri, tapi ada yang terputus di situ karena tidak memaksimalkan media, baik itu media massa maupun media sosial untuk memperkuat lah ya. Memperkuat itu bahwa ya saya punya visi misi seperti ini kan, visi misi misalkan program itu nggak bisa dimunculkan di baliho, di videotron, tapi itu munculnya di media massa, dan itu yang sering dilupakan oleh para peserta pemilu ini, caleg maupun capres. Meskipun kebanyakan rakyat tidak membutuhkan visi misi. Yang paling penting bagaimana adalah
temannya nasi. Bahkan ada beberapa calon, baik calon presiden, gubernur, wali kota, DPR RI sampai anggota legislatif yang lain tuh pede dengan media sosialnya sendiri. Iya. Nah, ini kan Itu- fenomena-fenomena yang menurut gue juga keliru. Boleh, memang kita Sebut aja tuh saha. Adalah. Ridwan Kamil termasuk Ridwan misalnya. Kamil ya. Bahkan dia juga tidak menaruh perhatian atau tidak menaruh kepercayaan terhadap media mainstream ya, seperti yang kayak ya usaha-usaha kita lakukan gitu. Nah, ini kan juga sebuah kekeliruan menurut gua, karena dia percaya dengan media sendiri yang notabene disebut sebagai onani buat dirinya sendiri gitu. Tapi juga sebagai sebuah pengingkaran terhadap jabatannya menurut gua mah. Ketika misalkan kalau yang lo sebut betul adalah Ridwan Kamil ya, kita nyorot Ridwan Kamil, seharusnya diskusi terpisah nih buat Ridwan Kamil mah. Ridwan Kamil itu kan dia selalu bangga. Dia selalu euforia dengan jumlah follower IG-nya terutama. Meskipun IG itu kan sekarang sudah penetrasinya di bawah TikTok ya. Pertama WA, base apa namanya tuh, base keterpilihan gitu. Ya. Jika itu dianggap sebagai sebuah base keterpilihan platform, maka WA, Facebook, YouTube, TikTok, baru IG. Selebihnya sisanya adalah Twitter 0,sekian% lah, lupa angka persisnya itu. Itu surveinya LSI di Desember kemarin. Nah, balik lagi ketika misalkan base brandingnya itu di media sosial yang seperti disampaikan tadi, ya akhirnya tidak hanya sebatas onani gitu. Pengingkaran terhadap jabatan. Saya berani ngebedah insight Instagramnya dia kalau dia mau buka perbandingan antara dia saat menjabat dengan menjabat menjadi gubernur sama sesudah Ya, sekarang pasti turun engagementnya dia itu. Kenapa? Karena dia saat itu memang kebetulan saja dia adalah gubernur gitu. Tapi itu oknum sih menurut saya, karena ada juga beberapa politikus, pejabat yang ya meskipun followersnya gede, tapi dia juga tetap terbuka gitu. Dia tetap merasa butuh dengan media. Deddy Mulyadi misalnya kan. Siapa? Deddy Mulyadi. Followers di IG-nya misalnya ya 1 juta lah. Kemudian dia seorang YouTuber, setiap hari ada kontennya dan jumlah subscribernya itu kan paling besar 4, sekian juta gitu. Tapi dia tetap butuh media. Dia tetap merasa bahwa media itu sangat membantu dia. Jadi yang tadi ya nggak semua berarti ya. Iya, nggak semua. Cuma memang sayangnya itu juga tidak ada standarisasinya ya. Misalnya gini, apakah pemerintah juga puas untuk menayangkan publikasinya dan sebagainya di media sendiri? Apakah memang harus juga dengan media-media mainstream lainnya gitu ya, atau media sosial lainnya? Karena kalau menurut gua yang ditayangkan untuk di media pemerintah sendiri itu efektivitasnya dan kepercayaannya akan menjadi turun gitu. Seharusnya kinerja itu ya kita yang melaporkan bahwa kita melihat apa yang terjadi secara langsung gitu. Ya harus memanfaatkan semua saluran gitu. Jangan hanya medsosnya dia. Iya. Ya semuanya lah. Menurut saya kayak Deddy Mulyadi lah, jangan kayak Ridwan Kamil itu yang terlalu sombong dengan jumlah followersnya. IG. Keras amat, Pak. Tapi emang iya. Ya, kan faktanya begitu. Dia di semua arena panggung dia selalu membanggakan jumlah followers, bukan membanggakan jumlah umatnya. Ada Jawanya. Ya itu mah ya memang dia harus melakukan itu. Nama juga kita bahas terpisah aja lah khusus untuk Ridwan Kamil ya. Kenapa dia bisa pede kayak gitu. Tapi yang jelas mari kita perbanyak ngopi untuk memperkuat opini. Cos.